penyesalan setelah mati. Insya Allah yang hadir di masjid ini tidak ada yang menyesal setelah mati, karena hilanglah penasarannya bahwa sesungguhnya Ustaz Abdul Somad itu ada di dalamnya alam nyata, bukan hoax tapi hak. Maka ketika nanti kita mati, saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan, lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat ruh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, Ustadz, Kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi ini. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris, karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Dan istri pun sudah bersiap-siap akan menikah dengan Bronis. Kalau yang meninggal suami, kalau istri yang meninggal, dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan, sebelah kiri dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti. Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti. Kita lah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lubang tanah yang basah, tanah liat karena baru saja hujan, disedot dengan mesin pengisap air, tetap naik air karena sedang musim penghujan. Akhirnya apa kata jamaah berbisik, sudah kita ikat saja dengan batu besar. Akhirnya jenazah itu pun tenggelam, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Hari pertama, hari kedua anak menangis. Hari ketiga mereka mulai tersenyum karena mendapat SMS lucu-lucu. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Berlangganan 2000. Bila tidak setuju unrek, sudah di unrek tetap dikirim juga. Hari keempat mereka mulai mengambil remote dan menonton. Istri tersenyum sendiri di kamar, anak tertawa sendiri di kamar masing-masing, karena mereka punya TV di kamar masing-masing. Dan tak lama setelah itu mereka pun mulai membuka laci mencari mana surat tanah, mana surat mobil. Mereka hari Senin mulai ke kantor Samsat untuk balik nama. Kenapa balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Lalu apa yang dibawa menghadap Allah? Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, bukan somat. Aku mau bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau beramal saleh. Alhamdulillah, orang Jawa Barat rajin bersedekah, buktinya masjid yang besar ini. Nampaknya yang bersedekah tidak hadir di sini karena suaranya tidak besar. Kalau dia hadir pasti dia berkata, amin, itu sedekah saya. Tapi rupanya orang Jawa Barat tidak mau riak. Memang dia bersedekah tapi dia diam saja. Malah yang mengatakan amin itu tidak bersedekah sama sekali. Serba salah mendengar ceramah Ustadz ini. Mau bilang amin dia katakan ini, mau bilang tidak amin. Kalau begitu lebih baik bersuara tapi bergerak tidak bersuara. Tidak ada gunanya harta yang banyak, tinggal
tanah yang luas tinggal, kebun yang sejauh mata memandang tinggal. Itu kebun teh siapa? Luas sekali, saya tidak tahu Pak Ustaz. Itu kebun orang, siapa yang punya tidak tahu. Tinggal, yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim. Ini bulan Rajab, tidak lama lagi bulan Sya'ban, santunan anak yatim. Banyak orang menyantuni anak yatim di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Tapi setelah itu mereka berhenti. Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan Sya'ban saja. Itu hanya untuk show, untuk pertunjukan, starting point. Tapi lebih daripada itu adalah untuk memperdulikan, memperhatikan mereka. Maka saya diberi judul. Biasanya judul saya pemimpin yang adil. Biasanya judulnya jihad fisabilillah. Biasa judulnya remaja hijrah. Biasa judulnya perempuan penunjang pendobrak kemunduran. Tapi hari ini judulnya menyesal setelah mati. Memangnya saya Ustadz mati? Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup. Maka siapa yang berpikir untuk mati, maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang, yang banyak, sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. Insya Allah, kalau beginilah ramainya solat berjamaah, maka saya tidak perlu lagi memberi motivasi solat berjamaah. Insya Allah subuhnya pun kabarnya kata Pak Gubernur seperti ini juga banyaknya. Nampaknya amin itu harapan sebagai doa, mudah-mudahan sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula aqartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku, tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustadz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Kenapa enggak pakai rukun iman? Iya juga ya. Tapi payah saya nyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudah ngingat. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas. Dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis, tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini insyaallah. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela, hayya 'alas shalah, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap,
sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis, yang berkumis tersinggung. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat, maka naik ke atas. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil, tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa nggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi cerita masalah solat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah solat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, ramai, melimpah ruah. Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing, like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang. Besok subuh foto juga. Lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustadz ini mengkerdilkan kami. Tidak, ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah solat berjamaah ini, insya Allah. Laki-laki yang solat berjamaah itulah laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. 4. Siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lawang saya tinggal di sini, rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda, didudukkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mereka mesti dibawa bersilaturahim. Sebelum sholat salaman. Apa kabar Bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, sehat. Istrinya sehat, sehat. Tetangganya sehat, sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol ini sampai bengkak. Tidak ketemu orang. Sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu, tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation.
generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Hari ini kita bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat saling mencari karena ingin mengajak masuk ke dalam surga Allah. Ustadz Somad, tolong kenali wajah kami ini satu-satu Ustadz. Kalau Ustadz tidak melihat wajah saya nanti di akhirat, kalau Ustadz tidak melihat wajah saya di dunia, tolong cari saya Ustadz, kata jamaah. Lalu saya katakan, ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga daripada aku 100.000 tahun perjalanan saudaraku. Sampai di surga ketika saya tanya, ya Allah, mana anak-anak muda Bandung? Kata malaikat, mereka di VVIP, very very important person. Bersama malaikat dan Nabi Muhammad sudah menunggu ente 100 tahun yang lalu ya Muhammad. Saya panjang hisapnya, perhitungan saya panjang lama. Kenapa? Karena banyak silap dan salah. Berapa banyak ibu-ibu yang marah. Kenapa? Karena sopnya terganggu dengan lewatnya pasukan brigade berbaju hitam tadi. Sahabat UAS, ujian akhir semester. Berapa banyak orang-orang yang teraniaya, yang sakit hatinya tersinggung. Makanya saya tidak mau mencari kalian di padang mahsyar. Lebih baik saya minta maaf di dunia. Apakah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Insya Allah Pak Ustadz. Begitu cara minta maaf. Undang orang ramai-ramai, minta maaf. Karena kalau kita datang satu-satu ke rumah repot, ribet. Apalagi kalau sampai diobrolin kesalahannya. Pak, maafkan salah saya ya. Salahnya apa? Kemarin saya bawa istri Bapak. Apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sambung tali silaturahim. Apalagi ini bulan Rajab, habis ini bulan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, sambung tali silaturahim. Biasanya tradisi kita dimanapun di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, kaum muslimin muslimat mengumpulkan tangga, sahabat, kerabat, semuanya diberi makan. Habis makan minum, habis minum snack, habis itu cuci mulut, habis itu kata sambutan. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak yatim menghadapi bulan suci Ramadan ini, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Tetangga yang sudah kenyang pun mau. Menunggu Ramadan baru minta maaf, menunggu Idul Fitri baru minta maaf, masalah. Karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan. Menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia. Menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak. Tidak perlu malu. Mama, aku minta maaf padamu. Kenapa Pak? Aku sudah nikah siri. Banyak bapak yang ketawa, tapi ibu, nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah Pak Ustadz, bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur nggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustadz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Membangun lokal untuk orang anak-anak usia sekolah. 7,2 juta. Jawa Barat penduduknya 48 juta. Anak usia sekolah 4,7,2 juta. Tidak bisa sekolah karena tidak ada lokal. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan, menjadi gubernur, bisa dibangun sebanyak sekian ribu lokal. Akhirnya sekarang anak usia tamat yang bisa sekolah dari awalnya 800.000 orang menjadi 2 juta orang bisa tamat. Karena apa? Dakwah dengan kekuasaan. Allahu Akbar.